Oke, baik, untuk di bagian model kita buatkan karena untuk penampungan dari aplikasi menggunakan financial record menggunakan array list, jadi kita tampung menggunakan. Jadi kita buatkan modelnya terlebih dahulu. Jadi nanti untuk model yang ini kita langsung tampung ke dalam serve reference. Jadi kita buatkan dulu arraynya, kemudian nanti kita convert ke dalam bentuk JSON. Kemudian kita tinggal panggil ya. Nah, sekarang kita buatkan modelnya. Klik kanan, kemudian kita buat file baru, kasih nama catatan. Nah, oke, baik, di bagian sini kita buat kelas, kasih nama catatan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kita butuhkan folder global, variable global, final, string, kita nullable, kemudian di sini ID, kemudian tanggal, kemudian tipe transaksi ya. Ini sesuai dengan yang ada di bagian inputan bagian sini ya. Catatan keuangan di bagian sini ada inputannya. Jadi yang pertama itu adalah kita buatkan ID, kemudian tanggal, kemudian tipe transaksi, kemudian ada kategori juga, koma lagi di sini, kategori, kemudian di bagian sini catatan. Oke, selanjutnya kita buat untuk jumlahnya karena di bagian sini ada jumlah juga. Berarti di sini final integer, kemudian di bagian sini jumlah. Oke, baik. Nah, sekarang ini udah selesai kita buatkan untuk variabelnya. Nah, sekarang kita buatkan untuk konstruknya. Berarti untuk konstruknya itu kita panggil catatan sesuai dengan nama kelasnya. Berarti catatan. Kemudian kita buatkan name nya parameter. Kemudian kita panggil this titik id. Kemudian kita panggil this tanggal. Kemudian kita panggil this lagi tipe transaksi. Kemudian kita lanjut lagi ini this ya. Kemudian kita lanjutkan lagi this kategori ya. Di bagian sini salah kategori. Oke, this kategori. Kemudian kita lanjut di bagian sini this catatannya. Kemudian kita lanjut di bagian sini jumlahnya. Berarti di bagian sini this titik jumlah. Kita urutkan aja di bagian sini ya. Untuk catatan yang terakhir berarti kita buatkan di bagian sini untuk catatan, kemudian di bagian sini untuk jumlah. Oke, baik, ini udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk untuk penampungan di bagian JSON-nya ya menggunakan map. Kita mapping. Nah, sekarang kita panggil factory. Kita panggil factory di bagian sini, kemudian panggil kelas catatan. Kemudian kita panggil from dari JSON ya, kemudian kalian panggil di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk returnnya kita nolkan aja terlebih dahulu. Kemudian di bagian sini kita buatkan parameter mapping. Kemudian di bagian sini kita buatkan generate kelasnya dari string. Kemudian di bagian sini kita tipe datanya dynamic. Oke, baik.
kita udah buat seperti ini. Kemudian yang ini kita kasih namanya JSON data. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal panggil di bagian sini. Kita tinggal panggil langsung aja di bagian returnnya. Di bagian sini panggil catatan. Kemudian kita panggil di bagian sini untuk uh, konstruk yang udah dimasukkan di bagian sini. Nah, tinggal kita ambil aja mulai dari ID. Oke, kemudian kita panggil JSON-nya. JSON, kemudian kurung siku ID. Kemudian lanjut di bagian sini. Kita tinggal Ctrl D aja, ganti. Kemudian di bagian sini kita copy. Kemudian di bagian sini copy tanggal. Kemudian di Ctrl D lagi. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Kemudian di bagian sini kita masukkan tipe transaksi. Di sini juga tipe transaksi. Kemudian kita masukkan kategori. Di bagian sini kita masukkan kategori. Jadi untuk datanya nanti kita tampung ke dalam JSON. Makanya di bagian sini untuk penampungannya itu kita buatkan seperti ini ya. Di bagian sini kategori, kemudian Ctrl D lagi. Kita masukkan jumlah, copy, pastekan di sini. Kemudian catatan yang terakhir. Ini sesuai dengan parameter yang udah kita buat di bagian konstruknya. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini kita ubah ke dalam map ya. Ini udah dalam bentuk format JSON. Nah, sekarang kita mau ambil ke mapping ya dari hasil yang udah kita buat. Jadi kita buatkan di bagian sini static map, kemudian siku string, kemudian dynamic, kemudian kita buat di bagian sini to map, kemudian kita buat seperti ini. Kita buat parameternya catatan, namanya adalah cat gitu, kita singkat nama nama folder parameternya. Kemudian kita panggil di bagian sini. Jadi kita tidak langsung buat seperti ini. Jadi kita gunakan seperti ini. Kemudian kita panggil seperti ini. Kemudian di bagian sini koma. Nah, sekarang kita panggil yang pertama itu adalah ID. Yang kedua itu ini tinggal kita copy aja yang ini, copy. Kemudian kita cuma ganti yang ini catnya ini ya. Kita ganti, kita paste di bagian sini. Oke, yang ini juga kita ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti. Ini ganti jadi seperti ini. Oke. Nih. Kemudian yang ini juga. Kemudian di bagian sini kita ganti. Nah, yang ini juga kita ganti. Oke, baik. Yang kemudian yang ini kita ganti jadi string ya. Kita kasih petik. Karena di bagian sini kita mau ambil setiap map yang udah dibuat di bagian sini ya. Ini kan dia mapnya, map di bagian sini kan logikanya itu dia nampung di dalam map dengan format JSON. Nah, sekarang di bagian sini kita mau ambil menggunakan mapnya. Jadi harus kita panggil mappingnya dulu. Nah, berarti di sini sesuai dengan yang di bagian sini. Jadi jangan sampai berbeda ya untuk setiap mapnya. Di bagian sini ini juga. Oke, udah selesai untuk to mapnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk encode sama decode-nya.
Jadi untuk encode-nya itu untuk kita tampung datanya, untuk kita tampung, untuk kita masukkan ke dalam JSON-nya, kemudian nanti ada decode-nya untuk kita ambil datanya. Berarti di bagian sini kita buatkan static string, kemudian encode, kemudian kita buat seperti ini, kemudian kita buatkan seperti ini. Berarti di sini JSON encode ya, JSON encode. Oke, seperti ini. Ini harus kita convert terlebih dahulu. JSON-nya oke, udah ada convert. Di sini encode. Nah, seperti ini encode titik koma. Nah, sekarang kita masukkan parameternya terlebih dahulu. Berarti di sini list, kemudian di bagian sini kita buatkan kurung siku, jadi catatan, list cat. Oke, seperti ini catatan. Kemudian namanya itu adalah cat. Oke, baik. Kemudian di bagian sini kita buatkan cat, ambil parameter cat, kemudian map, kemudian kita ambil di bagian sini udah mapnya, kemudian kita kurung siku lagi, panggil map, kemudian kita kurung siku lagi, string dynamic, kemudian kita buatkan di bagian sini untuk catnya ya. Nah, di bagian sini untuk catnya, kemudian di bagian sini kita buatkan catatan seperti ini. Nah, baru kita masukkan di bagian sini catatan to map. Oke, ini titik koma, rekan. Kemudian di bagian sini kita masukkan cat, kemudian ini cat, kemudian di bagian sini kita masukkan tulis, di bagian sini tulis. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang untuk yang decode berarti static string static list, kemudian di bagian sini catatan, kemudian di bagian sini decode-nya kurung, kemudian kita buatkan di bagian sini parameternya string dari cat, kemudian di bagian sini kita buatkan seperti ini, kemudian kita buka kurung, kemudian kita masukkan tulis ya, nanti kita masukkan, kemudian di bagian sini JSON, kemudian kita masukkan decode-nya, decode, kemudian di bagian sini kita masukkan charts ya, kemudian di bagian sini kita masukkan list, kemudian di bagian sini kita masukkan dynamic, kemudian kita buat di bagian sini titik map ya. Oke, di bagian sini tulis. Oke, di sini titik koma. Nah, di bagian sini kita buatkan di sini kita ganti jadi item. Oke, kemudian kita panggil di bagian sini catatan. Oke, catatan, kemudian from JSON, kemudian kita masukkan itemnya. Oke, sudah selesai ya. Jadi codingannya seperti ini.
Ini untuk yang decode-nya. Oke, udah selesai untuk mengenai share sama model. Kita lanjutkan di bagian pages sama widgetnya. Jadi kita langsung masuk ke penerapan dari desain yang udah disediakan di bagian sini.